Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat setia, kembali kita akan mendengar kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kisah sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang cendekiawan muslim yang paling tahu tentang halal dan haram. Ketahuilah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat, janji setia dari orang-orang Ansar pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri-seri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat, serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara, maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Nah, itulah beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan kalau begitu, maka ia adalah seorang tokoh dari kalangan Ansar yang ikut baiat pada perjanjian Aqabah kedua, hingga termasuk as-sabiqul awwalun yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni golongan yang pertama masuk Islam. Dan orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti demikian. Mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjuangannya. Maka demikianlah halnya dengan Sayyidina Mu'adz. Tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fiqih, tokoh pemikir Islam, atau keahliannya dalam soal hukum halal dan haram. Keahliannya dalam fiqih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima puji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal." Umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah. Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirimnya ke negeri Yaman, lebih dahulu Rasulullah menanyai Mu'adz bin Jabal, "Bima tuqdi ya Mu'adz?" Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz? Apa peganganmu? Bagaimana engkau menghukum, wahai Mu'adz, ketika engkau sampai ke negeri Yaman nanti? Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz? Kitabullah, ujar Mu'adz. Bagaimana jika engkau tidak menjumpai dalam kitabullah, wahai Mu'adz? Tanya Rasulullah. Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul, saya akan menghukum dengan sunnah Rasulnya, ujar Mu'adz lagi. Jika tidak engkau temui dalam sunnah Rasul, saya pergunakan fikiran saya untuk berijtihad, dan saya tak akan berlaku sia-sia. Saya tak akan main-main, saya akan menggunakan kebebasan pikiran saya dengan sungguh-sungguh sehingga saya mendapatkan satu hukum. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridai oleh Rasulnya." Inilah hadis yang menjadi dalil bolehnya melakukan ijtihad bila hukum tidak terdapat secara sharih dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang-orang yang ahli seperti Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Umar, dan lain-lain sahabat Rasul boleh melakukan ijtihad. Inilah pedoman mujtahid mazhab
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Beliau ini semuanya melakukan ijtihad karena memang ijtihad ini legal, sah dalam Islam berdasarkan hadis ini. Dan hadis inilah yang menjaga keberagaman dalam pemikiran dan dalam fatwa, di mana seseorang yang berbeda pandangannya dan fatwanya dengan orang lain tidak boleh memusuhi orang lain, harus bisa menerima perbedaan, harus bersikap lebih dewasa. Maka oleh karena itu jauhlah sikap-sikap permusuhan, sikap-sikap peperangan yang menimbulkan keributan dalam kehidupan orang ramai, karena berijtihad memang diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan Sayyidina Mu'adz terhadap kitabullah dan sunnah Rasul tidak menutup pintu untuk mengikuti buah fikirannya dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran yang dahsyat yang masih tersembunyi, yang menunggu usaha orang yang akan menghadapi dan menyikapinya dalam Al-Quran dan hadis. Dan mungkin kemampuan untuk berijtihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Sayyidina Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fiqih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya, hingga dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Dan cerita-cerita sejarah melukiskan dirinya bagaimana adanya, yakni sebagai otak yang cermat dan jadi penyuluh serta dapat memutuskan persoalan dengan sebaik-baiknya. Di bawah ini kita muat cerita tentang Aizullah bin Abdillah, yakni ketika pada suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar, beliau masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Katanya, maka duduklah saya pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih, masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada halaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya, dan ia tidak hendak berbicara kecuali bila diminta. Dan tatkala majelis itu berakhir, saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan, siapakah namanya? Ujarnya, saya adalah Mu'adz bin Jabal. Dalam pada itu Abu Muslim Al-Khawlani bercerita pula, saya masuk ke Masjid Haum di Syria. Kiranya saya dapati segolongan orang-orang tua sedang duduk-duduk, dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak muda yang berkilat-kilat giginya. Anak muda itu diam, tak buka suara. Tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang sesuatu masalah, mereka berpaling dan bertanya kepadanya. Kepada teman karibku saya bertanya, siapakah orang ini? Itulah dia itu Mu'adz bin Jabal, ujarnya. Dan dalam diriku timbullah perasaan suka dan sayang kepadanya. Sahar bin Hausyab tidak ketinggalan memberikan ulasan tentang Sayyidina Mu'adz. Bila para sahabat berbicara, sedang di antara mereka hadir Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tentulah mereka akan sama meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Dan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri sering meminta pendapat dan buah fikiran Sayyidina Mu'adz. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Sayyidina Umar pernah berkata, kalau tidaklah berkat Mu'adz bin Jabal, akan celakalah umat ini. Dan ternyata Mu'adz memiliki otak yang terlatih baik dan logika yang menawan serta memuaskan lawan, yang mengalir dengan tenang dan cermat. Dan di mana saja kita jumpai namanya di celah-celah riwayat dan sejarah, kita dapati ia sebagai yang selalu menjadi pusat lingkaran. Di mana ia duduk, selalulah
dilingkungi oleh orang-orang besar. Beliau seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Sayyidina Mu'adz untuk memutuskannya. Maka jika beliau telah buka suara, adalah beliau sebagai dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapainya Mu'adz waktu beliau masih muda. Beliau meninggal dunia di masa pemerintahan Sayyidina Umar, sedang usianya belum lagi sampai 33 tahun. Dalam satu riwayat telah sampai 38 tahun. Inilah Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang punya IQ yang sangat cerdas dan sangat tinggi, salah seorang rijal haular Rasul, yaitu orang-orang besar, orang-orang hebat di sisi Rasulullah SAW, selaku pencetus ijtihad cendekiawan muslim yang paling tahu tentang halal dan haram. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini bergelar dengan Abu Abdillah Al-Ansari. Banyak orang mengambil hadis daripada beliau, di antaranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Wafat di negeri Syam, yakni Syria, pada tahun 18 Hijriah, dalam usia yang masih sangat muda. Beliau merawikan 157 hadis, di antaranya 2 hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim, 2 dalam Bukhari saja, 1 dalam Muslim saja, dan lainnya terdapat dalam beberapa kitab hadis. Sayyidina Mu'adz senantiasa menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah. Diserunya mereka untuk mencari ilmu yang benar lagi bermanfaat. Dan katanya, waspadalah akan tergelincirnya orang yang berilmu. Dan kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Menurut Sayyidina Mu'adz, ibadah itu hendaklah dilakukan dengan cermat dan jangan berlebihan sehingga melebihi batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat. Pada suatu hari salah seorang muslim meminta kepadanya agar diberi pelajaran, yaitu muridnya. Apakah Anda setia mematuhinya bila saya ajarkan kepadamu? Tanya Sayyidina Mu'adz. Sungguh, saya amat berharap akan mentaati Sayyidina, ujar orang tersebut, yaitu muridnya. Maka kata Mu'adz kepadanya, saum dan aftar, berpuasalah dan berbukalah. Maksudnya tidak perlu berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, tapi berpuasa sehari, berbuka sehari. Lakukanlah salat dan tidurlah. Artinya tidak perlu mendirikan sembahyang sepanjang malam sehingga tidak mengambil waktu untuk tidur. Bangun malam, tidur kembali. Bangun malam untuk sembahyang tahajud, kemudian tidur lagi. Berusahalah mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Serta jauhilah doa orang yang teraniaya. Jangan pernah menganiaya orang lain. Takutlah kepada doa mereka. Menurut Sayyidina Mu'adz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, pelajarilah segala ilmu yang kalian suka, tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya terlebih dahulu. Baginya iman dan zikir kepada Allah ialah selalu siap siaga demi kebesaran Allah dan pengasahan Allah yang tak pernah putus terhadap kegiatan jiwanya. Itulah Sayyidina Mu'adz yang senantiasa menjaga agama ini dan selaku pencetus ijtihad yang melegalkan perbedaan dalam berpikir. Rambut boleh saja hitam, namun pikiran boleh berlain-lain. Dalam Islam disahkan, maka tidak perlu kita bertentangan dan kita tidak perlu bertengkar saat fatwa kita berbeda dengan fatwa orang lain. Damailah pesan Sayyidina Mu'adz. Wallahu a'lam bissawab.